Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di hari Senin ini sama Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, teman-teman, di hari Senin ini di tanggal 24 Agustus tahun 2020, kita akan kembali belajar tematik. Baik, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pengucapan basmalah adalah untuk membuka pelajaran agar pada pembelajaran hari ini kalian dimudahkan dalam menerima ilmu yang akan dipelajari. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, tentunya Bunda akan membacakan terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan memahami poster, siswa dapat membuat poster dengan baik. Lalu yang kedua, dengan membaca teks wacana, siswa dapat membuat petunjuk sesuai dengan teks pada wacana. Lalu yang ketiga, dengan memahami penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara membandingkan pecahan sederhana. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama itu tentang langkah-langkah cara membuat poster. Lalu bagaimana cara menuliskan petunjuk pada sebuah poster? Dan yang terakhir kalian akan belajar tentang membandingkan pecahan sederhana. Apakah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Baik, teman-teman, kalian melihat sebuah gambar pada layar kalian? Ya, gambar yang di kotak itu gambar apa, teman-teman? Betul, itu loh adalah sebuah gambar poster. Nah, di situ gambar posternya mengajak kita untuk berhemat air. Nah, di situ berhemat airnya dengan cara apa tuh? Ya, air digunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi tidak boleh boros. Untuk menyiram tanaman, tapi tidak berlebihan. Untuk mencuci segala hal yang kotor, tapi juga tidak boleh berlebihan. Lalu, dibiasakan ketika selesai menggunakan air atau keran air, langsung dimatikan agar tidak ada air yang terbuang-buang. Nah, teman-teman, apakah kalian bisa membuat sebuah poster yang bertemakan menghemat energi? Tentunya bisa ya. Baik, nanti Bunda mau lihat kalian untuk membuat sebuah poster yang bertema tentang menghemat listrik. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar yang tadi, yang sudah Bunda sebutkan tadi ada petunjuk apa saja nih yang terdapat pada sebuah poster ini. Ya, tadi pertama ada apa? Menggunakan air secukupnya. Lalu apa lagi? Mematikan air jika tidak digunakan. Air digunakan untuk menyiram tanaman secara seperlunya. Nah, itu adalah beberapa petunjuk yang terdapat pada sebuah poster yang ada di layar kalian, yaitu cara efektif untuk menghemat air. Jadi dalam sebuah poster biasanya ada beberapa petunjuk yang terdapat di dalamnya. Seperti pada gambar poster yang ada di layar kalian ini. Baik, lalu bagaimana sih cara atau langkah-langkah membuat sebuah poster? Nah, ini Bunda sudah perlihatkan di layar ada beberapa langkah dalam menyusun sebuah poster. Yang pertama, kalian harus menentukan nih subjek atau tema untuk membuat poster. Jadi, pertama kalian harus tahu nih kalian mau membuat poster tentang apa. Misalnya tentang hemat energi atau tentang hemat air atau juga tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu poster tentang apa yang akan kalian buat. Lalu yang kedua, setelah kalian menemukan temanya, kalian harus menyusun nih, kira-kira hal-hal atau pesan apa yang akan kalian sampaikan di sebuah poster. Misalnya tadi temanya menghemat
energi. Lalu pesan yang kalian mau sampaikan adalah misalnya mematikan lampu, lalu mematikan televisi, terus tidak membuang-buang energi. Nah, kalau sudah tahu nih kalian pesan yang mau kalian sampaikan, cara selanjutnya adalah kalian menyusun kalimat dari pesan-pesan tadi. Jadi, kalimatnya itu lebih jelas. Jadi, bukannya hanya matikan air, tidak seperti itu, atau matikan TV. Nah, tidak seperti itu, tapi kalian susun. Misalnya, contohnya satu, mematikan TV, tapi kalimatnya harus jelas, seperti mematikan TV jika sudah tidak digunakan. Gitu. Jadi kalimatnya lebih rapi atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Setelah sudah membuat kalimat, teman-teman memilih kata-kata atau gambar yang terlihat menarik. Ya, kalian sudah tahu temanya, sudah tahu pesan yang mau disampaikan, lalu sudah ada kalimat yang akan dituliskan di sebuah poster. Nah, selanjutnya kalian cari gambar-gambar yang berkaitan dengan menghemat energi. Itu boleh kalian kalau misalnya kalian bisa menggambar, boleh kalian gambar atau jika tidak bisa kalian bisa cari di Google atau di perangkat lainnya untuk mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan poster yang akan kalian buat. Lalu yang terakhir ini adalah untuk keindahan atau agar poster yang kalian buat lebih menarik, yaitu perpaduan warna antara warna, gambar, dan juga pesan yang akan disampaikan. Nah, itu adalah 5 cara atau langkah menyusun poster. Bunda ulangi sekali lagi. Pertama, tentukan subjek atau tema. Yang kedua, merumuskan pesan-pesan yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, menyusun kalimat dengan jelas. Yang keempat, memilih kata-kata dan gambar agar terlihat menarik. Dan yang terakhir adalah memperhatikan perpaduan warna agar poster terlihat lebih indah dan juga menarik perhatian orang sehingga orang ingin membaca poster yang kalian buat. Itu adalah langkah-langkah menyusun poster. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang kalian lihat pada gambar atau pada layar kalian? Ya, di situ ada sebuah pecahan, ada juga kue yang dibagi-bagi. Nah, kalian ingat atau tidak nih, bagaimana sih cara membandingkan pecahan sederhana? Apakah pecahan ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Bagaimana ya cara membandingkannya? Baik, untuk mengingat kembali dan untuk membuat kalian lebih mengerti cara membandingkan sebuah pecahan, yuk kita simak video yang akan Bunda tampilkan berikut ini. Mohon disimak dan dipahami ya teman-teman, agar kalian lebih mengerti bagaimana cara membandingkan bilangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah perbandingan pecahan dengan gambar. Nah, di sini gambarnya adalah lingkaran teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mengarsir lingkaran ini sesuai dengan nilai pecahannya. Di sini lihat, Bunda Nurul contohkan ada 1/2 dan ada 1/3. Nah, untuk mengarsirnya, teman-teman, yang diarsir adalah pembilangnya atau bagian atasnya. Pertama, bagian atasnya adalah 1. Berarti teman-teman arsir di sini. Nah, oke, seperti ini. Lalu yang kedua ada 1/3. Nah, yang diarsir yang mana? Si pembilangnya. Pembilangnya adalah 1. Kalian bebas maunya di sini atau yang di bawah boleh. Yang penting hanya 1 kotak yang diarsir. Oke. Nah, ini sudah diarsir kedua gambarnya. Masih ingat caranya yang kemarin? Kita harus membandingkan bilangannya terlebih dahulu. Kita bandingkan 1/2 dengan 1/3. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Teman-teman, tadi kita sudah tahu nih bilangannya. Sekarang Bunda Nurul mau ingetin lagi cara membandingkan bilangan. Lihat di sini.
Kita yang cara pertama kemarin adalah mengurutkan lipatannya. Kita cari lipatan yang paling kecil. Di sini penyebutnya ada 2 dan ada 3. Berarti kita cari dulu kelipatan dari 2 dan dari 3. Yang pertama, kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada kelipatannya. Kita bisa lihat ada 2 kelipatan yang sama, tapi ini ada 12 yang sama, ada juga 6. Tapi yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan harus kelipatan yang paling kecil, yaitu angka 6. Oke, baik teman-teman. Di sini kita sudah ketemu nih. Kelipatan terkecilnya adalah 6. Caranya seperti di hari kemarin. Nah, kita samakan dulu. Yang bawahnya sudah ketemu 6. Cara pertama kemarin adalah dikali dulu nih pecahan pertama. Dibagi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Lalu 3 dikali 1, hasilnya 3. Lalu yang kedua sama juga, 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Lalu 2 dikali 1, hasilnya 2. Oke, sudah ketemu teman-teman. Jadi 1/2 sama dengan 3/6, dan 1/3 itu sama nilainya dengan 2/6. Di bagian sini sudah terlihat sama bawahnya atau penyebutnya. Kita lihat atasnya. 3 sama 2 itu lebih besar mana? 3, berarti tandanya adalah 3 lebih besar dari 2. Atau 3/6 lebih besar dari 2/6. Jadi kita langsung simpulkan bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/3, teman-teman. Di sini 1/3. Ini cara yang pertama. Coba kita cari pakai cara yang kedua yang lebih mudah. Apakah betul hasilnya 1/2 ini lebih besar dari 1/3? Nah, di cara kedua ini lebih mudah teman-teman. Teman-teman cuma tinggal dikali silang. Seperti ini. 1 dikali 3 berapa? Ya, 3. Lalu 2 dikali 1, hasilnya 2. Sudah ketemu udah langsung. 3 titik-titik dari 2. 3 lebih besar dari 2. Maka samakan teman-teman cara ke-1 maupun cara kedua. Jadi teman-teman bebas memilih untuk menghitungnya mau cara 1 atau cara 2 sama saja. Selanjutnya Bunda Nula mau dibantu nih sama Bunda Devi untuk menambahkan lagi nih latihan soalnya supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Disaksikan dan dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Bunda Devi akan mencontohkan yang kedua. Caranya sama seperti Bunda Nula tadi ya. Nah, caranya teman-teman Bunda Devi udah memiliki gambar pecahan. Nah, syaratnya teman-teman harus menentukan mana yang harus diarsir dan berapa yang harus diarsir. Nah, pecahan di sini yaitu 2/4. Nah, yang diarsir yaitu pembilangnya sebanyak 2. Berarti teman-teman bisa pilih yang mana saja untuk yang diarsir. Bunda Devi pilih yang di sini. Lalu di sini. Nah, ini 2/4. Lalu ini 2/3. Sama ya, untuk yang diarsir, bagian yang diarsir yaitu sebanyak 2 karena pembilangnya 2. Oke, ini untuk gambar dari pecahan 2/4 dan 2/3. Lalu, cara membandingkannya teman-teman sama ya, seperti yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan. Oke teman-teman, untuk cara membandingkan pecahannya yaitu dengan kelipatan. Nah, yang dicari kelipatan yaitu penyebutnya. Nah, yaitu
yaitu di sini penyebutnya 4 dan 3. Bunda Devi akan mencari kelipatan 4 dan 3, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan terkecil yang sama, yaitu di sini ada 12. Berarti teman-teman, penyebutnya itu kita ganti dengan 12. Caranya masih sama ya, yaitu 12 dibagi 4, yaitu 3. Lalu 3 dikali 2, yaitu 6. Lalu selanjutnya 12 dibagi 3, yaitu 4. 4 dikali 2, yaitu 8. Nah, berarti teman-teman, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. 6 dan 8 itu 6 itu lebih kecil atau lebih besar dari 8? Lebih kecil. Nah, berarti 2/4 yaitu lebih kecil dari 2/3. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengkalikan silang. 2/4 sama 2/3. Kalikan silang. 3 dikali 2 yaitu 6. 4 dikali 2, 8. 6 lebih kecil atau lebih besar dari 8? Lebih kecil kan? Berarti lebih kecil dari 8. Oke teman-teman, setelah dihitung menggunakan cara 1 dan cara 2, teman-teman bisa menjawab dari pecahan ini, yaitu 2/4 dan 2/3 itu 2/4 lebih kecil dari 2/3. Oke, sekian penjelasan dari Bunda, semoga dapat membantu teman-teman mengerjakan latihan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.